Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zainal Mutafifin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga organisasi sektor dari perikanan. Pertama ada Lembaga Kementerian dan Kelautan di Pesisir Selatan. Sejarah mereka, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 5.749,89 km per kubik. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, memanjang dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai 234 km. Kabupaten Pesisir Selatan sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 berjumlah 433.181 jiwa dengan 213.462 jiwa laki-laki dan 219.719 jiwa perempuan. Terdiri dengan jumlah kakak 97.978 dan 30.649 kakak adalah penduduk miskin, yaitu 50%. Dibandingkan pada tahun 2007, jumlah kakak miskin di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 16%, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,29% per tahun. Wilayah administrasi pemerintah terdiri atas 15 kecamatan. Pemekaran 3 kecamatan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2012 dan 182 negara. Pemekaran negara dilakukan pada tahun 2011. Sebagai besar penduduk pesisir selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, dan perdagangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Selanjutnya, visi dari mereka yaitu mewujudkan pesisir selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintah yang akuntabel dan profesional. Dan misinya yaitu sejahtera, maju, bermartabat, akuntabel, dan profesional. Sejahtera adalah meningkatkan pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Maju, terwujudnya masa depan ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, beradab tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, serta memiliki wawasan ke depan. Bermartabat, kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya luhur, mengedepankan ABSK, adat bersandi syarak basandi kitabullah. Akuntabel, memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Yang terakhir dari profesional, penyelenggaraan pemerintah yang baik yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektivitasnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, potensi daerah. Secara geografis, Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dengan panjang pantai kurang lebih 234 km, serta penangkapan dan aktivitas yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur pelabuhan pendaratan ikan, di antaranya di Carojo, Tarusan, Kecamatan Koto, 11 Tarusan, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, dan Kecamatan Linggosari Baganti. Di bidang perikanan juga terdapat beberapa potensi peluang investasi serta yang sudah ada tersebut masih dapat dilakukan pengembangan, di antaranya jenis investasi yaitu Lengayang, kecamatan atau lokasi di DKP, status kepemilikan DKP, nilai investasi yang sudah ada 1,360,450,000. Peluang potensi daerah menyimpan ikan, keterangan masih butuh investasi. Yang kedua ada pabrik es, kecamatan atau lokasi di Lengayang, status kepemilikan DKP, nilai investasi yang sudah ada 1,627,482,958, pembekuan ikan atau pengawetan ikan, dan masih butuh investasi.
Berikut ini adalah bahkan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, lalu ada staf ahli bupati bidang pemerintah hukum dan politik, lalu ada staf ahli bupati bidang ekonomi pembangunan dan keuangan, lalu ada staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, lalu ada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, lalu ada asisten perekonomian dan pembangunan, lalu ada asisten administrasi umum. Di sini banyak banget bagian-bagian, contohnya ada bagian tata pemerintahan dan kerjasama, ada bagian hukum, ada bagian administrasi pembangunan, ada bagian umum, ada bagian organisasi, perencanaan dan keuangan. Lalu di sini saya menampilkan tugas dan fungsi perangkat daerah karena terlalu banyak, jadi saya langsung ke webnya. Kalian bisa buka langsung di web yang saya tulis di situ. Selanjutnya ada peta geografis. Geografis daerah. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada 0,00059 sampai 2028,6 lintang selatan dan 101,001 sampai 10,1030 bujur timur dengan luas wilayah 5.749,89 km. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat, berbatasan dengan sebelah utara dengan Kota Padang, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah timur dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Provinsi Jambi, dan sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Lalu ada peta topografis. Topografi dan iklim. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berikut yang ketinggian berkisar 0 sampai 1000 meter dari permukaan laut, memiliki 57 buah pulau serta dialiri sebanyak 18 sungai dengan 11 sungai besar dan 7 sungai kecil. Secara umum, Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 230 Celcius hingga 320 Celcius di siang hari dan 20 Celcius sampai 280 Celcius di malam hari dengan curah hujan rata-rata 224,63 mm per bulan. Kondisi permukaan lahan Kabupaten Pesisir Selatan dewasa ini adalah sebagian besar lahan hutan yaitu 70,54% hutan lebat dan 13,37% hutan belukar, lahan sawah 6,07% dan perkebunan 2,30% dan sisanya adalah perkampungan, kebun campuran dan kebun rakyat lainnya. Bisa ada demografis. Secara administrasi, Kabupaten Pesisir Selatan dibagi atas 15 kecamatan. Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan Empat Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pasisia, Kecamatan Lingosari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Air Pura, Kecamatan Basa Ampek Balau Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Lunang, Kecamatan Selaut, dan ada 182 nagari. Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 berjumlah 429.246 jiwa dengan 212.228 jiwa laki-laki dan 217.018 jiwa perempuan. Terdiri dengan jumlah KK 98.968 dan 30.649 KK atau adalah penduduk miskin berjumlah 50%. Dibandingkan pada tahun 2007, jumlah KK miskin di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 16% dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,29% per tahun. Yang kedua ada organisasi. Kita mengambil dari PT Maya Food Industries. Di sini ada profil perusahaan PT Maya Food Industries berlokasi di Kota Batik, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Kami ada perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Maya Group di Singapura. Grup Maya memiliki bisnis yang beragam, termasuknya manufaktur, perdagangan kimia, plastik, properti, dan lain-lain di Asia Tenggara dan Cina. PT Maya Food Industries disusun oleh Mesut dan Co. untuk mengemas makarel dan sarden
kaleng merek Botan. Merek Botan adalah merek terkemuka di Indonesia. Kami juga mengekspor ke banyak negara dengan kontrak OEM dengan pembeli kami. Kami memiliki 2 fasilitas produksi ikan kaleng dan produksi surimi beku yang saat ini memperkerjakan 1.000 tenaga kerja dan mampu menghasilkan 1.500 MT per hari. Pabrik kami secara ketat menerapkan sistem HACCP dan halal, dan kami juga bersifat ISO 9001-2008. Bisnis kami didirikan pada hubungan yang kuat dan panjang dengan klien kami, dan kami selalu memenuhi komitmen kami. Kami juga bahkan menghasilkan buku atas tempat untuk memenuhi kebutuhan kami. Lalu memiliki visi yaitu menjadikan prosesor seafood kelas dunia. Lalu memiliki misi peningkatan fasilitas untuk konversi ISO 22000 dan standar kelas dunia, meningkatkan lini produk untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini dan masa depan, mengembangkan sumber daya manusia profesional dan standar kelas dunia. Lalu ini adalah contoh sertifikat dari mereka, ada sertifikat halal. Lalu ini adalah jumlah karyawan tetap laki-laki berjumlah 36 dan perempuan 16, karyawan kontrak laki-laki 73 dan perempuan 17, karyawan musiman laki-laki 7 dan perempuan 441. Lalu karyawan borongan laki-laki ada 20 dan perempuan ada 11. Totalnya tuh ada laki-laki 136 dan perempuan 485 dan totalnya tuh sekitar 621. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.